Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Forum MGMP Kabupaten Bogor, yang saya hormati Bapak Dr. Sudarno MPD selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu semua yang tergabung dalam pelatihan budaya positif di sekolah yang hebat-hebat, walaupun pada akhir pekan ini kita menjelang liburan, tapi Bapak Ibu tetap semangat, ya kan? Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di layar kaca ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari Sabtu ini Bapak Ibu semuanya sehat dan bahagia tentunya. Ya, langsung saja untuk menyingkat waktu, nanti acaranya yaitu tentang pelatihan budaya positif sekolah, ya kan? Yang seharusnya dilaksanakan kemarin, kemudian hari Selasa harusnya Bu Iswatun, tapi hari ini akan digantikan, yaitu setelah Pak Sudarno nanti. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena ada pergeseran waktu, ya kan? Kami selaku pengurus Forum MGMP mengucapkan mohon maaf karena ada jadwal yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaklumi atas perubahan-perubahan jadwal tersebut. Ya, langsung saja karena di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Dr. Sudarno MPD. Kepada beliau dipersilahkan untuk memberikan materi. Dipersilahkan kepada Pak Sudarno. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hari. Bapak Ibu, suara saya sudah terdengarkah? Terdengar jelas, Pak. Terdengar ya. Terdengar Oke, terima jelas. kasih. Bapak Ibu, Iya. mulai ya pelatihan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, menjelang sore di hari Sabtu Bapak Ibu, hari libur Bapak Ibu ya. Terlebih dahulu disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom ini ya, baik yang lewat laptop maupun lewat HP Bapak Ibu ya. Semangat itu, motivasi itu menjadi hal yang berharga Bapak Ibu ya. Harus kita hargai Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat Bapak Ibu ya. Benar di hari libur Bapak Ibu. Kalau yang SD kan nggak libur ya. Yang SMP, SMA tetap yang SD ya nggak libur ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif ya. Saya Pak Sudarno Bapak Ibu yang membersamai di grup dengan Bapak Ibu ya. Kita selalu bersama-sama di grup, selalu bersama-sama untuk meningkatkan wawasan Bapak Ibu ya, kompetensi kita sebagai guru. Mohon izin dulu untuk share screen ya. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Iya. Baik Bapak Ibu, materi hari ini ya dengan kemarin juga sama ya, budaya positif. Cuma nanti kita saling share ya, saling sharing, kemudian diskusi dan menguatkan ya apa-apa yang sudah diterima di pertemuan pertama kemarin ya, pertama dan kedua ya. Nanti kita sama-sama menyamakan persepsi ya, agar Bapak Ibu semua guru SD, SMP, SMA, SMK ya yang bergabung di pelatihan ini satu persepsi dalam menjalankan kinerja kita ya, memahami budaya positif ini seiring dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Yang jelas intinya begini Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini banyak perubahan ya. Banyak perubahan pola pikir, mindset ya yang harus Bapak Ibu rubah ya. Cara-cara lama menjadi cara-cara baru ya. Di antaranya ini budaya kita budaya positif ya di sekolah ya.
Ya Pak Ibu, kita lanjutkan nanti sambil bertanya saja Pak Ibu ya. Tentu di pertemuan-pertemuan pertama juga sudah disampaikan ya, cuma ini kan kita mengulang lagi aja Bapak Ibu supaya lebih jelas ya. Kadang itu materi memang sering kita sering disampaikan, namun juga belum begitu jelas ya. Nah, ini kita ulas lagi Bapak Ibu tentang disiplin positif Bapak Ibu ya. Itu memang dari pendapatnya Dr. William Glasser Bapak Ibu ya tentang teori kontrol atau teori pilihan ini ya. Ini harus kita benar-benar kita pahami dulu ya. Nah, menurut teori kontrol itu mungkin waktu Bu Rizka udah menyampaikan juga ya. Teori kontrol itu intinya begini bahwa Bapak Ibu ya, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Jadi kalau kita terapkan kepada murid kita, kepada siswa kita di SD, SMP atau SMA ya Bapak Ibu, SMK ya. Sebenarnya yang mengontrol diri itu ya diri kita sendiri ya. Kita hanya sebagai fasilitator ya. Kalau kata Ki Hajar itu guru itu hanya diibaratkan petani Bapak Ibu ya, yang menanam, memelihara, membasmi serangga, membasmi penyakit, ulat-ulat gitu Bapak Ibu ya. Mengembangkan minat bakat gitu ya. Jadi tidak bisa merubah kodratnya gitu ya. Kodrat itu kalau benih padi ya jadi padi gitu. Kita tidak mungkin merubah anak-anak kita yang benihnya memang benih jagung gitu ya, akan kita rubah menjadi stroberi atau anggur atau buah nangka gitu ya, nggak akan bisa. Nah, seperti ini. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, seiring dengan pembelajaran berdiferensiasi, nanti ada hubungannya Bapak Ibu ya. Ini yang dipakailah teori kontrol ini ya. Nah, secara singkat seperti ini tentang semua perilaku ini memiliki tujuan ya. Jadi kalau anak-anak kita itu misalnya contoh gini, Ril, datang terlambat misalnya. Datang terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah itu ya mungkin ada tujuan dia terlambat tuh harus kita tanya, tidak langsung kita berikan, dan nggak boleh nanti tidak ada hukuman ya. Nanti yang ada itu konsekuensi ya, bukan hukuman ya. Nah, kita tanya dulu, tidak langsung dimarah-marahin, itu tidak seperti itu. Kita tanya dulu apakah penyebab latar belakang daripada keterlambatan itu gitu ya. Meski itu berulang-ulang ya, tapi tidak boleh langsung kita vonis anak itu bersalah ya, tidak boleh. Karena punya tujuan gitu. Itu contoh kecilnya misalnya ya. Di kelas misalnya, anak kok mondar-mandir ke sana kemari, bentar-bentar keluar. Nah, punya tujuan itu. Oh, mungkin bosen itu ngajarnya. Cara ngajarnya gurunya itu ceramah terus apa ya? Nggak ada musik-musiknya, nggak ada senang-senangnya. Jadi bosen gitu. Nah, jadi punya tujuan sehingga dia karena kesel ngantuk coret-coret aja, lempar-lempar apa gitu. Nah, semua itu punya tujuan ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang penting ini, semua perilaku memiliki tujuan. Termasuk Bapak Ibu misalnya perilaku, walaupun kita sudah guru ya, kadang kan ada ya budaya di sekolah itu membentuk gap-gap itu seperti itu. Itu punya tujuan juga. Kenapa bentuk gap-gap seperti terjadi, budaya nggak baik ya? Itu karena memang punya tujuan, karena kebutuhannya belum terpenuhi tadi. Kebutuhan itu ya. Nanti ada kebutuhan dasar manusia itu ya gitu. Kan banyak ya nanti ya kita bahas ya kebutuhan dasar gitu ya. Nah, setelah ke sini semua perilaku bertujuan, kemudian ini nanti ada model berpikir menang-menang, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya, seperti ini. Nah, realitas bahwa kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak sama, jangankan ke murid-murid kita. Murid kita anaknya banyak orang kan ya, dengan latar belakang yang berbeda, dengan genetikanya berbeda, hereditasnya ya Bapak Ibu, lingkungannya berbeda gitu ya. Nah, tentu kebutuhannya juga berbeda. Maka itu hadir pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apalagi di sekolah. Pak Kepala Sekolah memimpin guru-guru itu sulitnya minta ampun ya kan. Bagaimana memanajemen ya, mengelola itu ya dengan perilaku, pola ya, karena memang kebutuhannya beda-beda juga. Nih, kemudian
kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini ya, dunia kita gitu kan. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda gitu. Jadi Bapak Ibu, perbedaan itu adalah suatu apa namanya ya? Suatu keniscayaan Bapak Ibu ya. Ibarat pelangi itu berwarna-warni, kemudian ibarat kebun itu ada bunga-bunga, ada warna merah, kuning, hijau gitu ya. Seperti itu sebuah keniscayaan dan itu akan indah, akan bagus gitu ya. Jangan dipermasalahkan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu pola berpikir seperti ini memang harus kita mulai ya. Karena kan kita dulu itu ya mungkin generasi dulu ya yang tahun 70 atau 70-an ya. Itu memang kita tuh standarisasi dengan kurikulum terbelenggu yang lama gitu ya, seperti itu. Sehingga kita kadang-kadang sulit juga untuk berubah gitu ya. Jadi standarisasi seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya menghadapi zaman yang milenial, yang kurikulum merdeka ini kadang-kadang kita tidak siap gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini dari apa namanya dari mind map ini Bapak Ibu ya. Inilah inti dari disiplin positif itu ya. Nanti ada teori motivasi ya Bapak Ibu ya, seperti ini ada ekstrinsik, ada intrinsik ya. Ekstrinsik dari luar, intrinsik dari dalam ya, seperti ini. Ada 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sini. Oke. Nah, ini mungkin juga Bu Rizka udah pernah menyampaikan Bapak Ibu ya ke waktu hari Rabu ya kepada Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada sebuah ilusi sebenarnya ya kalau guru mengontrol murid gitu ya. Ya memang pembelajaran itu kadang-kadang kita sebagai guru itu selalu mengontrol terus gitu ya. Nah, itu ya kalau zaman dulu mungkin hal-hal yang wajar saja, bisa-bisa aja karena kan memang kita produk apa namanya produk penjajahan dulu ya, harus nurut, harus ini gitu ya, dikontrol ya, seperti itu ya. Nah, tapi kan sekarang zamannya berbeda ya. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol murid secara penuh gitu ya. Itu sebuah ilusi gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Nah, itu juga enggak, bahwa kritik itu malah tidak bisa, ternyata hanya ilusi ya, membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ternyata tidak gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya itu juga belum tentu. Ilusi juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Kadang kita paksa nih anak-anak kita harus begini, kamu harus begini, kalau nggak salah, ikutin orang tua, harus begini. Nah, itu ya harus kita kurangin ya. Mungkin kita harus berubah seperti itu. Ini cara pandang kita aja Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, mindset-mindset seperti ini harus hadir di ruang kelas kita. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu memang banyak kepada kepemimpinan, kepada sosial, kebijaksanaan Bapak Ibu ya, kearifan gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Memaksakan harus Pak, tapi buktinya zaman dulu dengan cara ABRI dengan otoriter seperti berhasil gitu ya. Ya itu berbeda zamannya Bapak Ibu, ya kan? Memang bisa olimpiade juara-juara yang apa namanya lomba-lomba itu dikarantina selama beberapa bulan akhirnya berhasil, bisa jadi. Itu dengan pemaksaan tapi seperti itu. Tapi tanya hati nuraninya. Nah, kan sekarang pendidikan itu untuk kebahagiaan dan kesenangan gitu ya. Untuk kebahagiaan hidup murid gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat ya. Ya, barangkali Bu Rizka juga sudah menyampaikan, tapi kita ulangi lagi Bapak Ibu. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol ya. Nah, ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, kan bedanya jauh Bapak Ibu ya. Nah, yang pada stimulus respon, nah kita kan mencoba nih mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pengennya gitu. Nah, kita geser ke arah kanan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami, oh orang lain itu berpandangan begini, punya apa ya, punya keyakinan begini, punya ilmu begini. Ya kita pahami, biar aja gitu ya. Jadi tidak semata-mata oh yang benar itu saya gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Kebenaran kan juga relatif ya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebenaran itu juga apa namanya menjadi apa namanya suatu saat akan tidak benar lagi kan. Dalam IPA itu banyak teori-teori abiogenesis berubah menjadi biogenesis gitu kan.
ya kan? Teori-teori dunia itu dulu itu bulat katanya. Ternyata dunia itu tidak bulat. Dunia itu berputar, berotasi dan berevolusi gitu kan. Kan ada teori-teori seperti itu, ya kan? Jadi kebenaran itu memang relatif. Nanti lama-lama yang sekarang dianggap benar nisbi gitu ya. Akhirnya nanti tidak benar juga gitu ya. Gitu. Karena ada penelitian menunjukkan yang terbaru gitu ya. Nah, kita lihat stimulus respon ini. Ini memang stimulus respon ini paradigma pembelajaran lalu ya. Jadi kita akan bergeser dari arah kiri ke arah kanan ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kan. Nah, sebenarnya kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan gitu. Misalnya anak-anak kita ya tadi yang datang terlambat, kemudian anak kita selalu melawan misalnya. Kok kamu kalau dibilangin kok nerocos terus gini-gini, apa namanya, selalu begini, bantah terus. Nah, padahal kita lihat itu kreatif, padahal itu bagus itu anak-anak itu seperti itu, ya kan? Kita kan menginginkan anak kita harus bisa bernalar kritis, harus bisa kreatif gitu kan. Kadang-kadang kita patahkan oleh kita sendiri gitu. Itu punya tujuan ya. Anak-anak mungkin anak-anak yang tawuran juga nih yang nakalnya ya itu kan udah nggak bagus ya, atau yang merokok juga atau dan sebagainya sampai ke terjurus narkoba. Apa sih adek? Mungkin itu juga ya Bu, mungkin itu punya tujuan. Jadi mungkin karena frustasi, mungkin karena apa. Nah seperti itu. Jadi punya tujuan Bapak Ibu. Jadi kita pahami dulu tujuan dia apa, masalahnya apa, permasalahannya gitu ya. Jangan langsung divonis, oh kamu melanggar aturan begini, langsung mendapatkan skor, langsung dikeluarkan sekolah. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita lihat dari stimulus respon nih. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya enggak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kaitannya dengan apa namanya kita biasakan ya, murid-murid kita itu belajar itu mengerjakan PR itu bukan takut dengan bu guru gitu, bukan. Kita biasakan mengerjakan PR itu karena saya pengen menimba ilmu lebih banyak ya, lebih memahami gitu ya. Jadi bukan dibiasakan bukan karena takut karena nanti nggak diberi nilai, karena nanti apa, karena apa gitu ya. Itu kita hilangkan. Sama halnya dengan Bapak Ibu misalnya. Bapak Ibu sebagai guru di mana di SMP, SD ya, Bapak Ibu kalau ada pimpinan, ada kepala sekolah hadir, rajin pagi-pagi. Kalau kepala sekolahnya pulang, Bapak Ibu ikut pulang. Nah, bukan begitu. Atau ada pengawas, Loh, kita siap nih, harus baik-baik, harus begini. Kita siapkan administrasi dengan baik. Nah, kan bukan begitu. Jadi itu kita rubah ke teori kontrol. Jadi hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol. Buat RPP misalnya contoh kecil. RPP kita buat itu dalam rangka memudahkan Bapak Ibu mengajar biar sistematis, evaluasinya tepat, ya kan, skenario-nya tepat, bukan untuk apa namanya bahan. Kalau ada pengawas, ada kepala sekolah diperiksa, bukan begitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus rubah nih dalam kurikulum Merdeka ini kita apa ya? Ya sama-sama kalau nggak dari Bapak Ibu guru dulu, nanti sulit. Bapak Ibu dulu yang berubah, nanti baru ke siswa-siswanya ya kita biasakan. Ya sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, kenapa misalnya kok murid dilarang merokok misalnya gitu kan? Harus tahu bahwa rokok itu memang ada zat racun ya, nikotin dan semuanya tar yang menyebabkan paru-paru atau jantung ya. Itu terjadi apa namanya nanti merusak itu semua ya. Kita jelaskan bukan karena takut, oh saya kalau di sekolah nggak merokok, tapi kalau di luar merokok misalnya. Tapi kalau tahu ilmunya kan nggak, walaupun tidak ada siapa-siapa tetap tidak merokok gitu ya. Ini Bapak Ibu bukan ini ya, bukan saya melarang merokok ya, tapi hanya contoh saja gitu. Nah, kemudian ini yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal pemaksaan. Nah, kita lebih baik kolaborasi dan konsensus aja. Ya, bukan pemaksaan, tapi kolaborasi. Artinya Bapak Ibu bisa menanya akar permasalahannya, konsensus ya. Kan sekarang bergeser ya dari apa namanya dari training menjadi coaching ya, menjadi coaching ya. Di coaching itu artinya Bapak Ibu lah yang harus
dari supervisi menjadi coaching gitu ya, seperti itu. Jadi bergeser semuanya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada lagi model berpikir menang kalah. Jangan, semuanya menang aja. Jadi hebat semua. Bukan kalau saya bisa apa namanya ya, mengalahkan idenya jadi menang, saya menang, kalah, kamu kapok gitu ya. Bukan begitu. Tapi semuanya menang. Berpikirnya menang-menang. Jadi semua berhasil gitu ya. Oke Bapak Ibu ya, ini penjelasan kemarin Bu Rizka, saya kuatkan lagi karena penting Bapak Ibu. Nanti pergeseran kurikulum kita 2024 semuanya kurikulum merdeka secara nasional, Bapak Ibu mindset-nya harus sudah berubah ya. Dan nanti terutama ke anak-anak kita ya, peserta didik gitu ya. Di awal dari Bapak Ibu dulu gitu ya, memberikan perubahan mindset dulu, baru nanti ke siswa-siswanya gitu. Ya ini yang makna disiplin ya, juga sudah disinggung oleh Bu Rizka kemarin. Jadi sebenarnya disiplin itu kan belajar, bukan disiplin itu karena apa namanya nih makna asal kan sebenarnya disiplin itu ya ini apa namanya menggali potensi ya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai gitu ya. Namun yang sekarang ini berubah gitu, sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan gitu, disiplin itu patuh gitu, yang enggak ya kan kita beda Bapak Ibu ya udah bergeser. Tapi memang di pendidikan ABRI ya masih ada ya kepatuhan itu ya. Walaupun harus berbuat salah, harus apa, tapi karena patuh pada panglima gitu ya, harus tembak ya tembak gitu ya. Maaf ya seperti itu kasus yang sedang sekarang ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita nggak seperti ini ya, udah bergeser semuanya ya. Jadi sebenarnya disiplin itu apa namanya ya, kita belajar sama-sama ya, menggali potensi gitu ya. Ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang harus kita miliki sebagai pendidik, juga ditanamkan kepada peserta didik kita ya. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini kata Dr. William Glasser itu Bapak Ibu ya dalam teori kontrol. Betul. Jadi kalau anak-anak kita misalnya, kok kenapa ya nggak nurut ke orang tua, kemudian nggak apa namanya kurang hormat, kurang apa, ya mungkin ngelihat kita dari kita gitu ya. Punya tujuan dia. Nah, selain tadi kan ada dua motivasi, ada intrinsik, ada ekstrinsik ya kan. Dari dalam mungkin ya memang hereditasnya seperti itu ditambah dengan faktor luar gitu ya. Nah, kemudian mengaitkan nilai kebajikan ya. Ini penting juga, nilai kebajikan yang ingin dicapai ya kan. Itu adalah Bapak Ibu, kita itu memang visi pendidikan kita sudah berubah Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan apa ya, cerdas apa gitu ya, dan lain-lain ya, dulu tuh beda ya dengan sekarang. Sekarang itulah profil pelajar Pancasila ya. Tapi tetap beriman, bertakwa, mandiri, kritis ya gitu ya, seperti ini. Makanya sekarang tidak ada lagi ujian nasional dihapus Bapak Ibu ya. Jadi standarisasi itu akan hilang semua. Karena seiring dengan apa namanya kurikulum merdeka yang pada akhirnya outputnya itu adalah profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini teori motivasi Bapak Ibu ya, hukuman dan penghargaan restitusi ya. Kemarin Bu Rizka juga sudah kita bahas kembali. Bapak Ibu kalau sambil mendengarkan ini yang mau resen ya nanti biar Pak Budi yang ini. Wah, ada pesertanya 84 ya, banyak sekali. Makasih Bapak Ibu sudah hadir ya. Kita bisa dialog ya kalau ada hal yang mau ditanyakan ya. Nah, ini Bapak Ibu dalam teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Nah, ini pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini kan eksternal nih, ya kan? Karena motivasi eksternal juga ada motivasi internal ya. Nah, seperti ini Pak Ibu, ini contoh-contoh ya dalam teori motivasi perilaku. Nah, Bapak Ibu restitusi ya. Sekarang itu ada restitusi. Restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid Bapak Ibu. Bagi peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kan ini kan seirama dengan coaching Bapak Ibu ya. Kalau kita coaching itu adalah untuk menggali potensi mereka
ya kan? Jadi intinya problem solving, penyelesaian masalah ya, itu dari murid kita. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi ini restitusi ya. Jadi nanti kita arahkan, mungkin nanti kalau prakteknya Ibu, ini ada prakteknya dalam program guru penggerak itu, kalau misalnya mempraktekkan segitiga restitusi itu seperti mirip-mirip dengan model coaching Bapak Ibu ya. Jadi nanti peserta yang mendapatkan permasalahan itu kita layani Bapak Ibu ya, kita alurnya itu kita ikuti Bapak ya, kenapa kok berbuat begini, kemudian ya mengapa, terus kita arahkan ya lebih baik gitu ya. Nanti dengan sendirinya solusi akan muncul dari coaching itu. Ini mirip-mirip dengan coaching ya. Ini restitusi. Biasanya kalau guru BK sering ya melaksanakan yang namanya restitusi ini. Nah, ini ada 9 sisi restitusi Bapak Ibu. Jadi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Kan kadang-kadang anak kita contoh nih, ini untuk siswa aja ya, bukan guru ya. Di siswa itu kadang kan ada kan kelompok-kelompok juga gitu kan, gap-gap gitu ya. Gap kelompok ini, kelompok itu gitu ya. Kenapa kamu nggak mau bergabung dengan ini? Kenapa begini? Dia mah begini-begini Pak, dia mah gini-gini. Nah, nanti baru kita jelaskan itu, kita gali gitu ya. Nah, kita menurut dianya gitu kan, maunya seperti apa gitu ya. Kita tuntun seperti itu ya. Persis dengan coaching Bapak Ibu ya, dengan alur tirta ya. Dengan tujuan kita identifikasi, kemudian kita buat reaksi dan aksi nyata ya. Tanggung jawab akhirnya ya gitu, seperti itu. Untuk memperbaiki hubungan. Ya tawaran ya, bukan paksaan. Ya kan? Tapi nanti akan menjadi sesuatu yang penting bagi dia karena menyadari gitu ya, akan menyadari. Ya kan? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, mencari kebutuhan dasar. Jadi kan semua perbuatan itu ada tujuan, ya pasti ada kebutuhan, ya kan. Anak-anak apalagi SMP tuh usia kelas 8, usia berapa Bu? 14 ya, 15. Itu dalam teori psikologi, dalam biologi juga sama, bahwa hormon-hormon ya kan, hormon gonadotropin itu kalau biologi ya, dan testosteron pada anak-anak kita itu berkembang pesat. Jadi perilaku itu karena hormon tadi Bapak Ibu. Jadi kalau dia suka lawan jenis, kemudian meniru film-film laga, kemudian mencari jati diri. Nah, itu memang waktunya Bapak Ibu memang seperti itu. Itu kalau dalam teori perkembangan anak ya memang seperti itu gitu ya. Kita nggak boleh menyalahkan. Jadi nggak bisa misalnya anak-anak kita harus berperilaku seperti orang tua, orang dewasa gitu. Itu juga nggak benar ya. Jadi ya memang ada saat-saatnya dilalui itu gitu ya. Nah, itu harus tahu deh itu. Belum lagi faktor eksternal ya kan, kebutuhan dasarnya ya kan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, betul. Restitusi fokus pada karakter ya, bukan tindakan, fokus pada solusi, mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya gitu ya. Nah, ini ada keyakinan kelas ya. Nah, Bapak Ibu, peraturan itu sekarang berubah jadi keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Mungkin ya di SMP negeri ada peraturan, ya ada peraturan-peraturan gitu ya. Namun hendaknya nanti dalam kurikulum Merdeka itu yang kita buat itu harus dimusyawarahkan dengan anak-anak. Ya, disampaikan dulu. Anak-anak, kita akan buat ya kelas ini gimana gitu ya. Kelas bersih misalnya. Kalau kelas bersih kemudian ya tidak ada sampah, kan kita belajarkan ya, berarti tidak ada kuman, tidak ada COVID, tidak ada ini ya penyakit, pasti kita akan terhindar dari itu gitu. Anak-anak setuju nggak dengan kelas bersih gitu ya? Anak mau hidup sehat enggak gitu kan, mau hidup lebih lebih enak, lebih nyaman gitu, seperti itu. Akhirnya kita sepakati, jadi tuliskan di depan, yuk kita sepakati yuk, tulis depan kelas bersih gitu ya. Nah tentang kehadiran misalnya bisa, anak-anak siap enggak, jangan ditawarkan langsung, kita harus hadir 15 menit sebelum waktunya, jangan begitu caranya daripada kalau misalnya kita jelaskan dulu.
kalau anak-anak terlambat, berarti kan berapa materi yang ketinggalan, ya kan? Seperti itu. Ya, nanti menyadari dulu, baru kita buatkan peraturan itu, bukan peraturan tapi keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu nanti berubah ya menjadi keyakinan kelas. Oke, jadi nah ini budaya positif itu pasti ada lingkungan positif, dari keyakinan kelas baru muncul. Jadi peraturan kelas itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Sudah yakin ini siswanya, warganya, kelas 71 nih, ya kan? Kelas ini kita buat seperti apa, harus seperti apa, sudah yakin baru buat peraturan gitu ya. Jadi bukan peraturan dulu, tapi keyakinan kelasnya dulu gitu ya, seperti ini. Bapak Ibu sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau gimana, silahkan. Pak Ari, silahkan. Nanti lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Mangga Bapak Ibu. Kita ini mengulang ya dari yang kemarin Bu Rizka juga kita sampaikan lagi biar Bapak Ibu lebih paham ya. Ada yang bertanya kah? Ya pasti di sekolah Bapak Ibu ada namanya budaya positif itu Bu atau Bapak yang belum tergali. Nah, silahkan boleh. dipertanyakan untuk di sini Bapak Ibu. Ya kita saling sharing belajar bersama Bapak Ibu. Ya, bareng-bareng. Mangga Bapak Ibu dipersilahkan yang mau bertanya. Terutama untuk ini Pak Ari, untuk apa Ya. namanya Pak Budi ya, untuk perubahan mindset ya. Untuk perubahan mindset, jadi pola pikir kita dari kurikulum lama menjadi kurikulum baru Pak Budi. Ya. Ya. Dari membuat peraturan menjadi kesepakatan ya Pak. Kesepakatan gitu ya, seperti itu. Jadi memang mendidik sekarang itu banyak kebijaksanaan gitu ya. Terus jangan semata-mata akademis saja gitu Pak. Juga nggak boleh sekarang. Misalnya matematikanya, IPA-nya harus bagus gitu kan. Kamu kalau misalnya itu nggak bagus karena dia organisasi di OSIS misalnya ini ya, padahal itu prestasi juga gitu di eskul gitu ya. Jadi jangan melihat hanya itu aja gitu ya. Bapak Ibu lebih bijaksana ya. Jadi menjadi orang tua yang lebih orang tua, lebih inilah. Apalagi ini momen-momen mau bagi rapot ini, tentunya lagi mengolah nilai itu ya Pak. Nah betul. Silakan Bapak Ibu. Yang IKM berarti sekarang rapotnya ya. Tapi ada e-rapot kok, ada yang terbaru tuh, yang sekolah penggerak ya, yang Kudu Merdeka. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dipersilahkan. Kalau belum ada kita lanjut lagi Pak. Ya. Dilanjut lagi pada mungkin ya. Belum ada Bapak Ibu. Bertanya, ya silakan. Bapak Ibu terima kasih kehadirannya ya. Berapa ini Pak? 80 ya? Banyak. 87. 87 ya. Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop Bapak Ibu. Mungkin sambil nyambi juga ya. Tapi nggak apa-apa. Kita nyantai aja. Oke, ini Bapak Ibu contoh kesepakatan kelas nih. Ini kan contoh-contohnya ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, mengapa gitu ya? Nih. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan kelas ya. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran. Tetap ya, ini kesepakatan ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli pada teman-teman ya kan. Ya kan? Ini kan semua adalah keyakinan kelas kita, Bapak Ibu ya. Akan seperti ini. Akan berbeda ceritanya misalnya kalau ini ada hukuman, ada apa itu kan peraturan gitu ya. Nah, itu nanti akan memberatkan gitu ya. Kita coba dengan kesepakatan. Nah, ini Bapak Ibu, peraturan dan peraturan kelas nih kita. Ini bedanya. Oke. Biar semuanya dulu. Oke. Peraturan, misalnya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti peraturan kelasnya adalah menunjukkan tanggung jawab, gitu kan? Gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus menghormati orang lain, gitu kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai, berarti kita harus komitmen kan? Atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti untuk keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti untuk kesehatan. Sama, dilarang rokok, artinya kita itu peraturan kelasnya itu adalah untuk kesehatan, ya.
memakai helm saat berkendaraan, berarti itu adalah untuk keselamatan, gitu ya, seperti itu. Nih, bergantian atau menunggu giliran, berarti dia adalah menghormati orang lain, bersabar, ya, tidak nyerobot, gitu ya, seperti itu. Gunakan masker, ya, untuk kesehatan dan keselamatan, terhindar dari COVID, gitu ya. Jangan berlari di kelas atau di manalah di tempat yang gedung-gedung ya misalnya gitu ya. Yaitu untuk keselamatan juga, keamanan gitu ya. Bukan takut pada yang lain tapi memang untuk keselamatan ya. Ini harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu sama ya. Nah, Bapak Ibu di yang lalu ya, di kurikulum yang lalu kan banyak sekali penghargaan-penghargaan ya, baik buat siswa juga buat Bapak Ibu guru ya. Lomba-lomba termasuk saya juga mendapatkan itu ya, guru berprestasi ya, gitu seperti itu. Itu penghargaan gitu ya. Tapi ternyata di era kurikulum sekarang semua itu bergeser. Jadi namanya berubah jadi apresiasi Bapak Ibu ya. Kemarin kan di acara Kemdikbud tidak ada lomba-lomba Bapak Ibu, yang adalah apresiasi kan. Coba apresiasi semua, apresiasi kepala sekolah, apresiasi guru, apresiasi pengawas, apresiasi tendik ya, semua seperti itu. Nah, itu bergeser ya. Nah, kenapa Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan ini? Jadi memang nih, penghargaan itu menurunkan kualitas. Ini mindset yang sekarang. Karena ya kamu ngapain ikut kemana-mana, lomba, ikut ini, ikut itu ya. Ya memang itu justru apa namanya, dia bagusnya hanya saat itu saja gitu ya. Kenyataannya di sehari-harian itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini menurunkan kualitas gitu ya. Jadi dikarbit gitu. Jadi olimpiade sebenarnya anak itu nggak seperti itu kemampuannya. Karena diusahakan untuk menjadi menang, menjadi ini jadi bagus gitu ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, karena dia rajinnya hanya saat dapat penghargaan. Saat tidak ada penghargaan, kreativitasnya jadi tidak ada. Ya, nah seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena memang yang diharapkan sertifikat, yang diharapkan adalah mungkin duit ya, mungkin ini gitu ya, seperti itu. Jadi motivasi intrinsik yang dari dalam itu menjadi turun, ya. Jadi misalnya saya berangkat ke sekolah nih pagi-pagi. Kenapa berangkat jam 6, jam 7? Ya bukan karena ingin mendapatkan piala dari kepala sekolah nantinya di akhir tahun, tapi memang itu tanggung jawab saya pengen anak-anak saya itu mendapatkan ilmu dari saya yang penuh gitu ya. Kalau saya misalnya banyak tidak masuk, saya banyak kemana-mana misalnya ya, banyak izin gitu, maaf Bapak Ibu ya, kayak kemana-mana gitu ya. Dan nanti gimana layanan saya kepada anak-anak gitu ya. Nah, jadi tidak usah dikasih penghargaan, memang itu sudah dari dalam ya, gitu, dari Bapak Ibu gitu. Nah ini namanya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan malah jadi hukuman ya. Orang mau berbuat karena ada penghargaan gitu ya. Kalau nggak ada penghargaan saya nggak mau saya. Nah gitu ya. Akhirnya kan nggak ikhlas. Sebenarnya dalam maaf ya, dalam agama saya, agama Islam itu kita berbuat tuh karena ridho, karena ikhlas gitu ya. Karena ikhlas Bapak Ibu ya. Kalau kita niatkan nih, kalau dalam ajaran agama Islam, agama saya itu kita niatkan semua karena ibadah, maka nanti dunianya dapat, akhiratnya dapat gitu ya. Mungkin agama lain juga sama ya. Kalau kita niatkan nih betul-betul. Jadi misalnya kita tidak ingin, saya nggak akan mengharapkan untuk ini apa namanya mendapatkan bonus, dapat apa, enggak ya. Saya niatkan dulu karena ibadah. Kan tertulis dulu, nanti di akhirat akan mendapatkan saya itu semua gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita harus biasakan gitu. Kita mulai dari diri kita, dari Bapak Ibu guru, nanti juga ke murid gitu. Kalau murid-murid rajin belajar, membaca dan semuanya belajar, kan ibadahnya banyak tuh, ya kan? Apalagi kalau di bulan Ramadan itu kan begitu membaca ayat suci ini dilipat-lipatkan gitu. Nah, seperti itu kan. Itu harus ditanamkan. Jadi bukan karena nanti kalau jadi juara dapat penghargaan, dapat gini gitu. Bukan ya, seperti itu.
Makanya dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, perubahan-perubahan memang banyak sekali perubahan-perubahan dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya, yang hendak diberikan kepada Bapak Ibu dan juga nanti bisa berdampak kepada murid kita ya. Nah, ini misalnya contoh-contoh Bapak Ibu. Ada tindakan guru nih, tindakan guru. Nah, ada hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu ya, seperti ini. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat nih. Saya tidak akan terlambat lagi, terus nulis. Nah, ini hukuman, ini hindari kayak gini. Lalu kalau Bapak Ibu mungkin sering ya dulu ya menghukum anak ya dengan mencatat ya sampai penuh gitu ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Apa biar kapok apa gimana? Biar cerah anaknya, Pak. Biar cerah. Bukan, kadang-kadang itu ini Pak, kepada diri kita gitu kan. Kita kesel gitu. Jadi akhirnya, tapi kan kita ingat, murid itu kan kita layani. Murid itu datang ke sekolah, itu murid kita yang harus kita layani, harus kita perbaiki, ya kan? Harus kita kepada siapa lagi? Coba bayangkan, kalau di rumah, siapa tahu di anak itu broken home, ya. Di rumah dibentak-bentak sama orang tuanya, kemudian apa ya kondisi ekonominya juga seperti apa, tidur sama neneknya. Begitu di sekolah, Bapak Ibu beginikan lagi gitu. Betapa hancur tuh anak itu. Ya kan? Jadi jangan sampai gini, kalau saya menghukum saya menjadi puas gitu ya. Merdeka nih ya. Nah, itu balas dendam itu. Jadi kayak anak itu musuh kita gitu. Bukan lawan perang, bukan. Ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau yang dulu-dulu ya mungkin ada ya. Sekarang jangan sampai Bapak Ibu ya. Sekarang berbeda zaman Bapak Ibu, kurikulumnya merdeka ya. Ya, walaupun jadi kita tanya dulu, dia punya tujuan. Tujuannya apa gitu ya, tujuan. Nanti dikaitkan dengan kesepakatan kelas tadi, ada di mana penyimpangannya ya, pelanggarannya gitu ya. Nanti seperti itu ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket nih 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman juga ya. Padahal sehat katanya ya kalau mengelilingi itu ya. Ya betul ya, sehat sekali gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kesandung atau terjadi apa-apa gitu ya. Kan masalahnya bukan karena hati nurani. Kalau dia ikhlas, dia itu bahwa lari itu dapat menyehatkan gitu ya. Tapi kalau itu gondok Bapak Ibu ya, larinya dengan emosi, dengan apa gitu kan. Nanti kan bukan menyehatkan Bapak Ibu, tambah penyakit gitu. Tapi kalau pas pelajaran penjas kan disuruh lari juga. Nah, larinya itu kan karena senang bareng-bareng gitu kan. Kan dia sendirian, kan malu tuh, dipermalukan. Tidak boleh mempermalukan anak, tidak boleh. Dipermalukan di depan orang lain, di depan anak, nggak boleh Bapak Ibu. Yang berbeda ya. Memang banyak perubahan-perubahan Bapak Ibu ya. Murid diminta untuk push up. Nah, push up juga itu hukuman. Nah, kalau gini menggantikan kertas tugas teman, nah itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya tadinya kertas temannya itu jatuh, tercoret-coret, rusak, atau karena keinjek ya, maaf gitu ya seperti itu, maka suruh gantikan aja gitu ya. Kita gantikan saja, selesai gitu ya. Bukan ya, dimarahin atau gimana dikasih hukuman itu bukan. Itu tidak boleh ya. Seperti ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ya kan? Ya kan dia mungkin kesenggol, akhirnya tumpah kan, gelasnya pecah. Ya suruh ganti. Ganti. Ini jelaskan ya kan. Ini suruh mengganti karena ini adalah alat-alat lab yang dibeli oleh dana sekolah ya karena kalian yang memecahkan ya diganti gitu ya. Enggak usah di anaknya dihukum. Itu Pak. Ganti aja gitu ya. Nah, dan lain-lain ya. Murid disuruh apa nih untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini hukuman juga gitu ya. Ini hukuman gitu ya. Nah, Pak Ibu, nah seperti ini hal ya. Lari mengelilingi lapangan juga termasuk ini ya. Oke. Hal-hal yang lain ya. Ini juga masih banyak nih yang barusan ya seperti ini. Nah, sesuatu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Nah, kalau konsekuensi harus terjadi buat anak sakit fisik maupun hati. Sebentar kayaknya saya mau enggak.
anak membenci kedisiplinan. Nah, ini anak menghargai kedisiplinan, terus paksaan, ya kan? Hukuman kan paksaan keluar dari kita. Gitu. Ya. Jadi harus dari anak. Anak tahu nggak kesalahannya begini, terus gimana, gitu kan? Karena kamu melanggar begini, kemarin kesepakatannya gimana, gitu. Oh ya, saya harus begini Bu, gitu ya. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Oke, nah ini identitas gagal ya, sukses ya, disiplin, konsekuensi, restitusi ya, Bapak Ibu. Materi ini sudah saya share di grup ini, Bapak Ibu. Nanti ini ada contoh-contoh, Bapak Ibu ya. Kita mengarah ke konsekuensi dan ke restitusi, Bapak Ibu ya. Jadi hukuman harus kita hindarkan ya. Jadi mulai ke konsekuensi dan restitusi ya. Restitusi itu semacam bentuk kesadaran diri dari siswa setelah dialog coaching Bapak Ibu, nanti akan dengan sendirinya anak itu akan menemukan jati dirinya dan dia menyadari semuanya itu gitu ya, seperti itu. Kita lihat dulu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia dan ini manusia ya, termasuk siswa kita. Ya, yang namanya manusia Pak Ibu di dunia ini banyak kebutuhannya ya. Kasih sayang diterima ya. Kalau Bapak Ibu misalnya hadir kita aja misalnya ya di organisasi kita di PGRI, di mana lagi di guru di sekolah, di MGMP, kita tidak diterima nih sebagai anggota ya. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kehangatan ya di antara kita gitu ya. Nah, itu gimana? Kan merasa tidak diorangkan kan? Nah, sama dengan siswa di kelas. Siswa kita di kelas 71 misalnya ya, itu harus sama-sama memiliki rasa sayang dan memiliki diterima, tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, Bapak Ibu ya, tinggi, rendah, warna kulit, ya, rambutnya apa gitu ya, nggak usah membedakan itu, semua diterima. Ya, di kelas harus pandangan kita, strategi kita, layanan kita untuk semua siswa, ya. Bukan untuk siswa tertentu, ya. Jangan siswa yang rajin kita deketin terus, siswa yang kurang, siswa yang melanggar kita jauhi, jangan juga, ya. Kita malah dekat dengan mereka, ya, semuanya. Jadi harus sama, ya. Begitu juga dengan kalau di sini ada Pak Kepala Sekolah misalnya, ya, Pak Kepala Sekolah tidak boleh membuat blog guru-gurunya. Jangan, Bapak Ibu, sekolah itu ibarat kapal yang akan berlayar menuju pelabuhan, ya, menuju pelabuhan, maka kita harus bareng-bareng. Nanti kalau pentilnya bocor, kalau businya terendam air, ya kan, ada yang kempes salah satu, maka biduk kapal itu akan tenggelam, gitu ya, seperti itu. Jadi kita sama, perhatian kita pemimpin harus tuturi handayani di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Nah itu, ya, seperti itu. Sama, kita juga nggak boleh membedain. Kemudian kebutuhan dasar manusia, penguasaan, ya kan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, Bapak Ibu ya. Makanya lahirlah kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka mengenai kebebasan, kenyamanan, Bapak Ibu ya, yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Oke, 5 posisi kontrol. Nih Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ini kemarin apakah Bu Rizka udah nyampaikan apa belum ya? Nah seperti ini. Pertama nih motivasi nih. Guru berbuat, guru berkata. Ya, ini seperti ini. Ada hasil, terus sampai ke sini ya. Identitas gagal, kontrol di luar. Identitas berhasil, identitas ini berhasil, kontrol diri ya. Ada kontrol dari luar, ada kontrol dari diri sendiri. Kita bedakan. Nih, kalau penghukum, sama gini. Misalnya kita menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dirlan, kamu ya tiap hari ini sudah berapa kali nih datang terlambat terus. Ya kan? Jadi kalau sebelum apa-apa, dia beri kesempatan dulu untuk berbicara. Ya Bu, karena saya begini, karena orang tuanya begini. Nah, baru ya. Tapi kalau langsung kita hardik ya, seperti ini menunjuk-nunjuk. Nah, ini nggak boleh ya. Pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga ini dihindari ya.
Jadi seharusnya ya bukan, jangan sampai bersalah itu ada di dalam dirinya ya, jangan ya. Kemudian ini, yang benar ini, yang kita inginkan, ini yang kalau dari luar ya, teman nih, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Nah, sebagai manajer nih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, yang ini, guru berkata ya, ini misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Jangan begitu. Kalau kamu nggak begini, awas ya, gitu ya. Kamu seharusnya sudah tahu nih, ibu lelah mengatakan ini gitu ya. Nah, harusnya ayolah kita lakukan ya demi kita bersama ya. Masa kamu tidak mau ya? Ingat ya, tidak apa seperti ini ya. Nah, ada peraturannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus bergeser dari identitas gagal menjadi identitas berhasil ya, baik dari luar maupun dari diri sendiri ya. Bapak Ibu nanti ini bisa dibaca ya, ini contoh-contoh, mungkin kasus-kasus di lapangan berbeda ya. Kita coba nanti sesuaikan ya. Nah, Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi ya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa diimplementasikan di kelas. Segitiga restitusi itu mengajak kita Bapak Ibu untuk memahami pikiran orang lain ya. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari ini kan sini ya, validasi kebutuhan. Di sebelah kiri. Kita validasi dulu kebutuhan dari yang membuat masalah itu apa. Kemudian menanyakan keyakinan, baru menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Ini namanya segitiga restitusi. Kalau kita lihat dari validasi kebutuhan, nah kita tanyakan, kamu terlambat itu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya kan? Termasuk tawuran, termasuk siswa itu tidak mengerjakan PR, itu pasti dia punya alasan apa gitu ya. Kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan siswa ya? Ini kita validasi dulu kebutuhannya. Kalau kebutuhannya terpenuhi, semua sudah terpenuhi, pasti tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian satu kita tanyakan nih, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu ya. Coba kalau yang bersangkutan mencuri, yang bersangkutan berbuat kriminal, tawuran, memang mau jadi seperti apa, ya. Baru kita stabilkan identitasnya ya, menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan nih. Nanti biar yang bersangkutan, oh ya Pak, saya salah, akhirnya gitu kan, karena saya tadi begini Pak, tadi emosi begini, nah gitu. Baru ketemu ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, orang lain juga, karena kamu masanya masa pubertas gitu ya, seperti kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang mungkin percintaan atau apa gitu ya, kamu tuh pubertas, jadi ini masa-masanya hormon seperti ini gitu ya. Nah, itu namanya restitusi Bapak Ibu ya, seperti ini. Darno, mohon maaf. Kenapa? Bu Neneng angkat tangan itu Pak Darno. Oh, mau bertanya kan? Boleh. Sebentar, silakan Bu. Ya, dipersilakan Bu Neneng. Halo, Bu Neneng masih di mute Bu Neneng. Iya, Mak. Nah, dibuka. Ya. Ini berkaitan dengan tadi pemberian hukuman, memang luar biasa, kita seolah-olah diciptakan untuk di guru yang memiliki hati seperti yang baik ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau demikian, apakah dengan kita memerlukan mereka sebaik mungkin, kemudian ada yang poin-poin pelanggaran yang pernah dilakukan dan itu banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah, apakah masih relevan Pak dengan kondisi kurikulum Merdeka ini? Gimana Pak? Ketangkep nggak ini penyampaian saya? Lebih ya, tapi lebih diperjelas lagi contoh real. Ya, maksudnya begini, seolah-olah
dengan kasus siswa ini, anggap siswa jangan ditekan, mereka semuanya baik-baik. Nah, biasanya orang yang melanggar itu ada poin-poin pelanggaran, Pak. Ya, ada poin-poin pelanggaran yang diciptakan di tiap sekolah itu biasanya ada. Nah, itu masih relevan dengan poin-poin pelanggaran. Anak melanggar ini pelanggarannya poin 5 sampai 100 misalnya. Tapi di sisi lain, kita di sekolah justru harus memberikan pelayanan ke siswa itu seolah-olah siswa tidak bersalah. Bagaimana Pak dengan kredit poinnya, pelanggaran poinnya? Berlaku tidak di kondisi sekarang ini? Ya, paham Bu. Jadi ada pelanggaran berat, sedang, gitu Bu ya. Pelajaran berat, sedang, ada pelanggaran halus itu Bu ya. Nah itu kan lebih menakutkan Pak sebenarnya Mas. Ya, ya Bapak Ibu, sebelum ke sana, jadi semua peraturan yang kita buat itu pertama harus kita musyawarahkan kepada komite sekolah, orang tua, Bapak Ibu ya, orang tua murid, kemudian kita sosialisasikan kepada murid-murid kita. Nah, setelah semuanya menjadi kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, baru kita tuliskan gitu. Seperti itu. Jadi bukan peraturan berasal dari kepala sekolah, peraturan berasal dari guru. Kamu harus begini. Kan anak-anak nanya gitu. Kok nggak nanya ke saya? Kan saya pernah nggak setuju gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingat bahwa hadirnya anak-anak kita ke sekolah itu emang untuk dilayani Bapak Ibu. Bukan musuh kita. Anak-anak itu bukan musuh kita. Anak-anak itu bukan orang dewasa. Tidak kita samakan. Jadi ada dalam psikologi perkembangan anak itu. Jadi kalau Ibu ngajar SMP apa SMA? SMP di 4 Cilengsi, Pak. Ya, SMP. Berarti SMP itu masa-masa pubertas jelas. Hormon berubah jelas. Nanti nggak bisa disamakan dengan masa SMA. Nggak bisa samakan dengan masa SD gitu. Itu memang psikologi seperti itu gitu ya. Nah, adapun penyimpangan-penyimpangan yang menyimpang gitu ya, yang tidak sesuai itu nanti dengan restitusi tadi Bu, restitusi ini. Jadi kita panggil dialog dengan coaching. Jadi restitusi itu ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ya kan. Tawaran, bukan paksaan Bu. Ya. Bukan paksaan. Kan kadang tuh gini, kita kan kadang jadi kan memang karena ego kita atau apa gitu ya. Jadi anak tuh harus seperti ini gitu loh. Jadi harus pengennya ngelihat itu ya harus seperti orang tua, harus tertata rapi gitu. Padahal dia belum jadi orang tua anak kita gitu Bu. Anak kita itu masih anak-anak yang namanya belajar. Kalau udah bagus, udah dewasa, udah hebat, nggak usah sekolah gitu. Gitu Bu. Nah itu. Jadi ya. Iya, kalau misalnya udah bagus nih Bu, udah tertib, udah bagus, mungkin udah pinter, nggak usah sekolah, dia di rumah. Ya karena justru sekolah itu karena memang nggak tahu tadinya gitu, karena dia belum baik gitu, gitu Bu. Ya Pak, makasih. Ya. Terjawab Bu Neneng. Ya. Ya seperti itu. Boleh saja ya poin-poin pelanggaran itu tetap. Ya boleh. Tapi tadi Bu kesepakatan ya. Sepakati dulu, sepakati. Kan kadang-kadang kita nulis di papan itu nggak ada kesepakatan, Bu. Dari orang tua, dari siswa diajak nggak? Tiba-tiba langsung aja gitu kan. Ya kan? Sepatu hitam, atau gini. Pernah diajak nggak ngobrol gitu? Nanti kalau nanya gimana? Pak, kenapa kok kalau sepatu saya nggak boleh warna-warni? Nah, jawabannya apa nanti? Tapi cara sosialisasi di kami, maaf ya Pak, itu memang di terpampang besar gitu, terlihat gitu. Tapi udah sosialisasi udah. Bener anak-anaknya nggak kepaksa nggak. Tanyakan dulu anak-anaknya, nanti ada ya kalau misalnya mau voting dari anak jumlah 500 yang setuju berapa, yang tidak berapa gitu kan. Gitu. Ya Pak, cukup. Ya, siap. Ya udah terjawab ya Bu Neneng. Dari Bapak Ibu yang lain? Tadi Pak Abdul Aziz itu. Oh boleh. Ya Pak. Silakan. Aziz. Halo Pak. Ya, dipersilakan Pak Aziz. Sebenarnya hampir sama tadi sebenarnya pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pada dasarnya kan memang
kondisi di setiap sekolah ini lingkungannya berbeda gitu ya Pak. Ya, betul. Dan tentunya di setiap sekolah kalau dulu memang kita punya peraturan mungkin ya, peraturan yang tidak lain tujuannya bukannya balas dendam sih Pak. Pada intinya kita ingin mendisiplinkan anak pada intinya gitu. Cuman peraturan-peraturan yang kita buat biasanya memang ada poin-poinnya gitu Pak ya. Kalau ini dilakukan poin sekian dan poin sekian, tujuannya ingin mendisiplinkan. Mungkin sekarang ini sudah tidak relevan kali Pak ya. Tadinya sudah relevan dengan perkembangan yang ada mungkin gitu Pak ya. Karena biasanya poin-poin yang ada itu diikut sertakan dengan hukuman atau sanksi yang harus dilakukan oleh anak. Dan sekarang kita mengenalnya konsekuensi. Tapi saya begini misalnya, ada anak yang memang sudah kita adakan coaching, terus melakukan lagi perbuatan itu, sudah kita nasihati, sudah kita tanyakan dan berulang. Nah, ini kalau ada kejadian seperti ini bagaimana Pak? Kira-kira seperti nanti itu. Ini Pak ditulis. Jadi apa kan kemarin harus tertulis, jangan lisan. Nanti kan tanda tangan kan kemarin begini, sepakati gitu ya. Nah, kemarin udah begini. Terus ini kenapa lagi? Mungkin dia maaf Pak, saya lupa. Nah, kita maklum. Oh, namanya anak-anak. Kan belum orang dewasa Pak. Kita yang lebih banyak ekstra menangani gitu. Kan tunjukkan lagi ini kemarin hasil coaching kita begini gitu kan, hasilnya begini. Ini kan paham ya kemarin ya, iya saya lupa lagi Pak karena pengaruh ini di luar begini gitu. Ya udah nggak apa-apa, maafin aja Pak gitu. Dan nanti kita lagi ya harus seperti itu. Oh iya. Ya setiap kita menangani kasus pasti ditulis Pak, dicatat, dibukukan. Nah, apalagi dengan bekerja sama dengan BP gitu kita catat. Betul. Dan ini dibiarkan aja Pak, terus aja sampai berulang-ulang gitu Pak ya kita nasihatinya. Iya, maksudnya kita coaching lagi Pak, kita bimbing konseling lagi, kita berikan motivasi lagi. Kan namanya anak-anak Pak. Jadi kan banyak faktor nanti kan, mungkin di keluarga ada motivasi intrinsik keluarga. Kan kita ketemu di sekolah hanya berapa jam ya kan, di luar ketemu lagi sama ini gitu. Nah ternyata itu sumbernya bukan dari anak itu sebenarnya gitu. Jadi kita harus menyadari ternyata lingkungannya memang kurang baik ya kan, orang tuanya broken home misalnya, itu harus kita sayangi lebih malahan gitu, harus kita sayangi lebih karena kepada siapa lagi, kita orang tua keduanya gitu kan. Orang tuanya pisah misalnya nih kalau broken home, atau anak yatim piatu apalagi Bapak Ibu, jangan sampai ya kan seperti itu. Atau misalnya ekonominya sama sekali maaf ya miskin banget gitu kan, pemulung dan sebagainya gitu ya. Nah itu kita lebih lagi Bapak Ibu memberikan pelayanan, bukan langsung kita samakan. Makanya disitulah pembelajaran berdiferensiasinya. Tugasnya juga jangan sama, memberikan, kan ada diferensiasi produk, proses, ya kan, konten gitu ya. Jadi produknya, tagihannya, asesmennya nanti berbeda, jangan disamakan dengan anak yang ini. Itulah makanya yang namanya diagnostik Bapak Ibu ya, itu penting gitu ya. Gitu. Oke, Bu Susi. Terima kasih Pak. Ya, itu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah Pak ya. Jadi ibadah. Gitu. Pak Darul dulu Pak yang angkat tangan silakan, Pak. Ya Pak Darul Falah dipersilahkan. Nanti baru Bu Susi nanti. Mangga Pak Darul. Halo Pak Darul. Masih mute apa? Oh masih di mute. Halo Pak Darul. Bu Darul apa Pak itu? Pak Darul Falah. Oh iya, silakan Pak. Ya mangga Pak Darul Falah. Masih di mute kali Pak. Dibuka dulu Pak. Ya Pak, ya mungkin nggak jadi kali. Atau kalau nggak Bu Susi, dipersilakan ke Bu Susi, nanti baru Pak Darul. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak narasumber untuk penguatannya begitu. Jadi sebenarnya kami sejak menerima Ananda, mereka murid-murid kami, itu memang kesepakatan dibuat bersama, lalu disusun gitu kan menjadi sebuah aturan norma di kelas gitu kan, dan kami menandatangani di atas materai gitu kan. Untuk
di kurikulum 2013 ini yang berjalan gitu kan, kita dengan sistem poin gitu ya, pemanggilan apakah hanya khusus dipanggil oleh wali kelas saja, mungkin nanti oleh wali asrama, kesiswaan, sampai terakhir kepala sekolah, sampai mohon maaf sampai misalnya dikeluarkan karena sangat berat pelanggarannya. Nah, bolehkah aturan-aturan itu tetap akan kami sepakati seperti halnya di tahun ini, nanti untuk tahun depan akan tetapi berpindah konteksnya karena kita sudah mengoptimalkan budaya positif di sekolah. Artinya kita tidak ada hukuman sampai SP gitu kan, sampai untuk dikeluarkan begitu. Tapi sanksi atau misalnya ketika mereka melanggar, mereka memilih sendiri inginnya seperti apa gitu. Intinya sekolah tidak memberikan intimidasi dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun aturan itu harus dibuat ya Pak ya, sepertinya. Bagaimana menurut Bapak mohon arahannya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Susi. Itu yang berlaku di kurikulum 2013 Bu ya, yang lalu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita kaji lagi Bapak Ibu bersama dengan komite orang tua siswa, kita kumpulkan kira-kira apa masih relevan apa tidak gitu Bu. Betul. Ya, kita kira-kira yang tadi yang kategori hukuman berat itu ini, sedang ini, kemudian yang ringan seperti ini, apa masih relevan apa tidak gitu ya. Kemudian jangan lupa setiap poin-poin itu harus punya tujuan. Tujuannya apa gitu kan Bu? Ya kan? Tujuannya apa? Jangan hanya nama baik sekolah aja Bu. Betul. Jangan nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, jangan gitu. Sekarang itu harus pada melayani murid, berpihak pada murid pembelajarannya. Kita tanya, itu buat apa untuk murid? Bukan untuk nama baik sekolah, Bu, bukan. Bukan untuk nama baik kepala sekolah, ya, bukan untuk nama baik guru-gurunya, jangan. Ini demi nama baik SMP kita yang unggulan ini, maka kita keluarkan harus begini-begini peraturannya. Jangan. Jadi kita jelaskan, kenapa kalau kamu pakai narkoba, ternyata ini mendapat pelanggaran berat. Nah, ternyata buat kamu nih kesehatan. Narkoba itu akan merusak pikiran. Kemudian kalau dalam undang-undangnya itu kan peraturan itu, kalau aturan udah negara ya, dalam kepolisian itu kamu akan dipenjara, akan begini-begini. Nah, itu harus jelas dulu ya. Nah, kalau itu terjadi itu udah terakhir ya, udah konsekuensi, udah di akhir. Nah, diserahkan ke siswanya lagi. Kan udah tahu menyadari, ya Pak, saya yang salah, orang tuanya dipanggil, dan semuanya, ini kan kesepakatan kita, gitu. Ya nggak masalah. Gitu. Seperti itu. Tapi sekali lagi, bukan karena nama baik, Ibu ya. Bukan karena buat sekolah, bukan karena ini, bukan itu. Tapi lihat, semuanya adalah kita itu melayani murid. Terus nanti kita juga harus berpikir gini, Bu. Dan nanti kalau dia keluar, kemudian pindah ke sekolah lain, nanti gimana juga? Itu kan tidak menjadi solusi ya? Ya tidak solusi, itu kan generasi kita. Nanti juga gimana nanti ya kalau rumah tangga dan semuanya di SMP sana ketemu di jalan, ya kan? Kan siswa itu ya siswa kita nasional. Nanti kalau pindah kemana-mana ya itu juga akhirnya juga menjadi beban negara kita gitu ya, seperti itu. Baik. Jadi harus gitu. Ya baik, terima kasih penguatannya Pak. Insya Allah nanti akan kami. Ya. Dikaji lagi Bu ya, relevannya. Masih relevan apa tidak. Kemudian kan tujuan kita itu betul-betul lembaga pendidikan untuk melayani anak. Bukan untuk bisnis, bukan untuk nama baik, bukan. Pendidikan kita adalah untuk melayani anak-anak kita. Gitu Bu, arahnya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Bapak Ibu. Ya dari Pak Sunarti. Haji, mangga dipersilakan Pak Sunarti. Kalau bisa itu Pak, waalaikumsalam. Diperkenalkan nama terus asal sekolah Pak, biar kita saling mengenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Saya Pak Sunarti Pak dari SMP Negeri 3 Gunung Sindur. Ya Pak. Ya, mangga. Terima kasih Bapak. Selama ini Pak kita kan kemarin dari kurikulum 2013, sekarang kita masuk kurikulum Merdeka Pak. Betul. Berarti peraturan-peraturan juga harus kita menyesuaikan dengan kurikulum yang sekarang ya Pak ya. Ya betul Pak. Tadi kita setelah
mendengarkan dari narasumber, dari teman-teman, dari rekan-rekan semuanya, bahwa untuk tata tertib ini tentunya kita melalui beberapa tahapan, terutama komite sekolah, orang tua, mungkin sama dengan murid ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Dan semua ini tentunya tujuannya ini kan untuk anak-anak Pak ya? Betul. Iya, ini semuanya kembali ke anak-anak. Berarti kita membuat peraturan tata tertib ini, kita kembalikan semuanya untuk keperbaikan anak Pak. Iya, setuju. Bagus Pak. Iya, untuk perbaikan anak, di mana nantinya peraturan-peraturan ini supaya anak-anak kita ini ke depannya menjadi anak-anak yang disiplin, di nantinya di masa depannya anak-anak sudah punya karakter yang bagus, kan begitu ya Pak ya? Iya, iya. Iya, tadi Bapak dari Ibu tadi menyebutkan bahwa aturan yang kita buat untuk anak dan dibuat dari orang tua, komite dan anak-anak, dan ke depannya ini mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak berkarakter yang bagus. Halo? Iya Pak, iya, halo benar. Iya, Iya. setuju. Iya. Nah, untuk itu mungkin dari SMP saya kita bisa merevisi Pak ya aturan-aturan yang tadi kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang sekarang yang ada ini. Dan ini di SMP saya itu, mohon maaf Pak ya, sampai saat ini belum memiliki guru BP Pak. Oh, iya BK ya. Iya, guru BK-nya. Makanya ini dari kepala sekolah kita, guru BK-nya ini semua guru wali kelas, PKS semua jadi guru BK semua Pak ini Pak. Nah, karena belum ada spesialis yang menangani guru BK, maka aturan-aturan kita ini kita buat bersama-sama, dan guru BK-nya pun bukan dari spesialis di guru BK-nya Pak, ini dari kita ngambil dari guru IPA, kita ngambil dari guru bahasa ya, dibantu oleh para wali kelas dan guru-guru. Yang saya tanyakan nih Pak, berarti kita tetap bisa membuat tata tertib dan aturan selama ini menjadi kesepakatan komite orang tua dan anak-anak Pak ya. Iya Pak, tapi dijelaskan dulu Pak. Jadi kalau kesepakatan buruk ya jangan Pak. Kalau kesepakatannya salah, kan kita lembaga pendidikan. Jadi kalau kesepakatannya boleh pakai narkoba ya jangan Pak. Ya tentunya ini tadi saya antarkan untuk menjadikan anak-anak memiliki karakter yang bagus, tentunya yang bagus-bagus Pak ini. Ya, tujuannya tujuannya ini kan ke anak-anak, untuk anak-anak di masa depan ya Pak ya. Iya betul. Ya, yang saya tanyakan berarti kita tetap harus ada aturan tata tertib di sekolah itu tetap ada ya Pak ya. Nah, ya. Supaya ini menjadikan rambu-rambu supaya anak-anak itu tidak melanggar yang apa yang kita buat bersama-sama, kan begitu ya Pak ya. Betul. Betul. Dan kita tadi Bapak mengatakan bahwa kita ini tidak boleh langsung mensanksi-sanksi saja, tetapi kita harus melalui pembelajaran, kita harus mencari solusi-solusi yang terbaik untuk anak-anak kita ke depan. Iya, betul. Iya. Kalau begitu, mudah-mudahan ini untuk SMP 3 Gunung Sidur, Pak, mudah-mudahan ini sebenarnya sudah kita lalu, tinggal penyempurnaan aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Sunardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunardi, terima kasih atas penguatannya ya. Betul sekali Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Sunardi ya. Betul, kesepakatan harus dari semuanya ya. Kesepakatan yang baik Bapak Ibu, bukan kesepakatan yang buruk ya. Kesepakatan yang baik. Kalau kita lembaga pendidikan, kalau kesepakatan boleh mencuri, boleh merampok ya jangan. Enggak boleh ya. Jadi kan kita lembaga pendidikan Bapak Ibu ya. Tapi harus tahu punya tujuan. Jadi misalnya kalau kesepakatan dia harus berlari mengelilingi lapangan atau harus ini punya tujuan kan supaya kamu sehat gitu ya. Seperti itu. Dia punya tujuan. Ada lagi Pak Hari? Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan dulu ya, sedikit lagi ya. Ya. Soalnya jam 2 udah sama Bu Ismatun nih. Ya, siap. Tadi saya mana ya? Sampai sini. Bentar. Nah ini Bapak Ibu, jadi peraturan itu di breakdown dari keyakinan kelas. Lingkungan positif dulu ya. Jadi jangan buat peraturan dulu, tapi keyakinan kelas dulu. Ya, kita breakdown. Terus, tadi saya mana ya? Tuh, hilang tadi, bentar. Lagi Pak Ibu. Bentar lagi ini nanti dengan ini ya, dengan Bu Es ya. Bentar. Nah ini dihukum dengan penghargaan tadi Bapak Ibu ya. Oke, lanjut.
Nah, kebutuhan dasar manusia Pak Ibu tadi ya sampai sini ya. Nah, 5 fungsi kontrol tadi ini juga sudah. Segitiga restitusi ya. Kalau ini bisa Pak Ibu ya, membuat segitiga restitusi ya. Jadi kita validasi kebutuhannya dulu. Jadi anak-anak itu berbuat begini karena memang punya tujuan gitu. Semua perilaku punya tujuan ya. Terus kita tanyakan keyakinan dan kita stabilkan. Yang menstabilkan ya kita sebagai coach-nya, kemudian itu akan muncul kesadaran dari anak itu ya nanti. Nah, ini misalnya ya. Nih, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Ini kata-kata ininya ya, mutiaranya. Nah, ini juga bisa, ini banyak ya. Nanti kita share ini materi-materi ini, ya Bapak Ibu. Nah, hal seperti ini ya, yang harus kita gali ya, nilainya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang penting buat kita ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik gitu seperti ini ya. Ini contoh-contoh restitusi ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan apa gitu ya, nah seperti ini. Jadi harus ini pertanyaan-pertanyaan coaching Bapak Ibu ya untuk menggali. Oke, Bapak Ibu, Pak Arin sudah selesai sebenarnya materi kita, tapi kalau ada yang mau ditanyakan lagi tidak apa-apa. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan, Bapak Ibu. Nah, sambil diskusi. Ya. Yuk, sambil berjalan saja, kita santai. Itu yang sudah saya share, ada kasus-kasus ya. Nanti kalau ini ada, bentarnya, apakah yang ini kelihatan nggak Pak, kasus-kasus ini? Itu yang awal, Pak. Yang awal. Iya, budaya positif di sekolah. Kalau yang kasusnya belum muncul. Bentar ya, saya dikit, ada waktu dikit. Yang ini ada kasus-kasus Bapak Ibu. Nah ini. Nah, udah muncul Pak. Kasus Ya, satu. nanti kalau ya seperti nanti kita pecahkan ya. Misalnya, nih guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni ya. Ibu Eni baru 2 tahun nih menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi, Natali, ya, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesepakatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni, ya kan, gitu. Ini pergantian guru ceritanya nih. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi, Natali, dan Rama sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada tugas ya. Ayolah tugas kerjakan, nanti Ibu tegur ya, kalau sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Kalau udah bagus nih ya. Namun Vivi, Natali dan malah tertawa karena kebiasaan dulu gitu ya, santai. Mereka tetap. Nah, Bapak Ibu nanti seperti ini. Nah, lanjutan nih. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan laporan Ibu Eni ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saya lakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggali rasa tidak dihormati itu ya. Kan kita juga perlu dihormati ya, berarti ya. Nah, baik Bu Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilakunya mereka tidak sesuai dengan kelas gitu ya. Nah, hal seperti Bapak Ibu yang terjadi di kelas ya. Ini contoh-contoh. Ada lagi ya kasus-kasus seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya tugasnya lakukan analisis ya, nanti di rumah aja lah. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa gitu ya, yang dijalankan oleh Ibu Santi ya seperti ini. Hanya itu Pak Ari, nanti dibaca aja. Oke, selesai. Ya Pak. Berarti udah selesai ya Pak? Ya mohon untuk diberikan penguatan Pak. Oke. Ya, silakan. Ya. Bapak Ibu semua dan para pengurus Forum MGMP yang hadir cukup banyak ya, hampir 100 nih ya, 99 kurang 1 yang hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini menjelang sore. Bapak Ibu, budaya positif ini perlu kita benar-benar tanamkan Bapak Ibu ya, kita bina. Baru bahwa kita itu benar-benar sebagai pamong Bapak Ibu ya, melayani ya. Dalam pembelajaran saintifik kan kita membantu murid Bapak Ibu ya.
murid kita bantu ya. Murid itu adalah bukan musuh kita, murid itu adalah anak-anak yang belum dewasa dan akan kita dewasakan. Kalau dia misalnya sudah pandai, sudah baik perilakunya, ya sudah nggak usah sekolah ya. Karena memang mereka belum baik, karena mereka memang belum belum pandai, belum cerdas, maka kan kita rubah perilakunya menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibulah yang menjadi orang tua kedua, ya orang tua kedua dari siswa-siswa kita. Bapak Ibu tempat segala-galanya buat anak-anak itu. Demikian Bapak Ibu, materi budaya positif mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi setetes buat kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya, merubah mindset ya Bapak Ibu dari cara lama mengajar menjadi cara yang baru. Demikian Pak Ari dan mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita, Bapak Dr. Sudarno, MPD. Ya, makasih. Ya, kemudian beri tepuk tangan juga kepada Bapak Guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan dari jam 12.30, sekarang sudah jam 2, ya kan? Ya, tidak terasa waktu sudah bergulir jam 2. Alhamdulillah untuk sesi 1 sudah berjalan dan kita masih diberikan kesehatan dan bisa menyimak materi pada siang hari ini. Amin. Oleh karena itu kami selaku pembawa acara atau moderator mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi atau pembicaraan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan. Untuk itu kami akhiri kegiatan sesi 1 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, dari kami sekian untuk sesi 1, kemudian nanti akan dilanjutkan di sesi 2 yaitu oleh Bu Dewi Ratih sebagai moderator dan untuk pembicaranya yaitu Bu Iswatun Hoiriah MPD. Ya, kepada Bu Dewi kami persilahkan waktu dan tempatnya.